Halo semuanya, nama saya Melirsa Azahra dari Bisnis Law Binus. Di sini saya akan membahas mengenai dampak COVID terhadap perdagangan global dan Indonesia. Tunggu apa lagi? Yuk simak. Nah, pada tanggal 31 Maret tahun 2021, WTO melaporkan terkait perkiraan perdagangan global, di mana penurunan pada perdagangan dunia yang ditakutkan oleh para ekonomis WTO pada tahun 2020 ternyata tidak sebesar seperti yang diperkirakan. Dalam hal ini, perdagangan barang-barang mengalami penurunan sebesar 5,3% pada tahun lalu. Kemudian, jika dibandingkan dengan penurunan oleh laporan perkiraan WTO pada Oktober tahun lalu, yaitu sebesar 9,2%. Nah, hal tersebut merupakan lebih baik daripada dengan apa yang diperkirakan. Dan hal ini pun dikarenakan akan cepatnya langkah-langkah yang ditempuh oleh berbagai pemerintah untuk menyediakan bantuan secara fiskal dan moneter guna membantu mengurangi beberapa dampak negatif ekonomi dari pandemik. Kebijakan-kebijakan ini juga membantu dalam menghambat penurunan secara global, di mana anggota WTO juga menahan diri dari kebijakan perlindungan yang dapat mempersempit perdagangan, kemudian membatalkan langkah-langkah pembatasan yang sempat dilakukan di awal pandemik atau memperkenalkan kebijakan liberasi perdagangan baru. Kemudian, pada tahun 2021 terdapat perkiraan perdagangan yang akan meningkat sebesar 8% untuk perdagangan barang. Hal ini didorong oleh kerjasama di berbagai belahan dunia. Namun, prospek perdagangan global dalam jangka pendek yang positif dirusak oleh disparasi regional, dan selain itu juga melemahnya pelayanan jasa yang berlanjut dan juga melambatnya vaksin global. Nah, lambatnya vaksin global ini membuat penurunan terhadap GDP global sebanyak 1% yang seharusnya dapat meningkat sebanyak 2% pada angka perdagangan barang tahun 2021. Namun, apabila vaksin dipercepat dan kebijakan lockdown direnggangkan, maka output pertumbuhan global dapat meningkat sebanyak 1% hingga 2% tergantung dari ekspansi perdagangan. Kemudian, dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat di Indonesia adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini pun masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Nah, jadi itulah penjelasan dari dampak COVID terhadap perdagangan global dan Indonesia. Gimana? Sekarang udah lebih paham kan mengenai dampaknya? Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya.